Salam sejahtera, perkenalkan nama saya Giovanni Eklisa Saragi dengan NIM 11S3050. Pada saat ini saya akan memberikan pemaparan terkait materi untuk mata kuliah KEPAL atau keamanan perangkat lunak, di mana ini adalah materi knowledge for software security. Nah, jadi sebelum kita masuk ke penjelasan detail masing-masing konsep, ada baiknya kita melihat gambaran besar dari seluruh materi ini melalui sebuah mind map. Nah, jadi di tengah mind map ini, kita bisa melihat inti dari semua pembahasan ini adalah software security knowledge, yaitu pengetahuan tentang keamanan perangkat lunak. Nah, dari pusat ini terbentang tiga cabang besar nih yang mewakili tiga kategori utama pengetahuan dalam software security ini. Jadi cabang pertama ada di sebelah kiri yang menunjukkan prescriptive knowledge atau pengetahuan preskriptif. Nah, jadi dari kategori ini tumbuh tiga subnode yang mewakili tiga katalog. Yang pertama ada principles, kemudian ada guidelines, dan yang ketiga ada rules. Nah, ketiga elemen ini akan membentuk pengetahuan yang bersifat memandu dan mengarahkan para pengembang dalam membangun software yang aman sejak dari awal proses pembangunannya. Cabang keduanya ini kita bisa melihat di sebelah kanan, yakni ada diagnostic knowledge atau pengetahuan diagnostik. Dari sini muncul tiga katalog lainnya yaitu attack patterns, exploits, dan juga vulnerabilities. Nah, kategori ini berfokus pada kemampuan mengenal dan memahami ancaman keamanan yang ada. Cabang ketiga berada di bawah, yang ini mewakili historical knowledge. Nah, di bawahnya terdapat satu katalog utama yaitu historical risk, yaitu risiko-risiko historis yang pernah dialami dalam pengembangan software di dunia nyata. Nah, dari mind map ini, kita bisa melihat dengan jelas bagaimana ketujuh katalog tersebut saling terhubung dan melengkapi dalam membangun ekosistem pengetahuan software security. Nah, sekarang mari kita bahas lebih dalam tentang apa yang dimaksud dengan masing-masing kategori knowledge tersebut. Jadi secara keseluruhan terdapat tiga kategori besar dalam Unified Knowledge Architecture untuk software security. Dan masing-masing peran memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi dalam membangun, mendeteksi, dan belajar dari permasalahan keamanan software. Jadi kategori pertamanya seperti tadi itu ada prescriptive knowledge. Jadi ini pengetahuan yang bersifat preskriptif atau memberikan resep dan panduan. Nah, sesuai namanya, kategori ini berisi pengetahuan yang memberitahu kita apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari saat membuat software yang aman. Nah, ini adalah kategori yang bersifat proaktif, yang bekerja di sisi pencegahan atau prevention, dan prescriptive knowledge ini dia akan memandu para developer dan arsitek sistem sejak tahap paling awal dari proses pengembangan. Nah, di dalamnya terdapat tiga katalog. Ini prinsipal yang berada di level arsitektural tinggi, guidelines yang berada di level menengah dengan konteks teknis tertentu, dan rules yang berada di level paling praktis dan spesifik pada kode program. Nah, kategori keduanya adalah diagnostic knowledge, yaitu pengetahuan yang bersifat diagnostik atau membantu mendiagnosis masalah. Nah, kategori ini berisi pengetahuan yang membantu para praktisi keamanan untuk mengenali, memahami, dan menangani masalah-masalah umum yang dapat menyebabkan terjadinya serangan keamanan. Nah, ini adalah kategori yang bersifat reaktif sekaligus analitik yang bekerja di sisi deteksi atau detection. Dalamnya terdapat tiga katalog, yaitu attack pattern yang merupakan abstraksi dari pola-pola serangan, exploit yang merupakan instansi concrete dari serangan nyata, dan vulnerabilities yang merupakan deskripsi dari kerentanan-kerentanan yang pernah ditemukan dalam sistem nyata. Kategori ketiganya adalah historical knowledge, jadi ini pengetahuan yang bersifat historis atau berbasis pengalaman masa lalu. Kategori ini berisi pengetahuan yang dihasilkan dari analisis mendalam terhadap insiden-insiden keamanan yang pernah terjadi dalam proyek-proyek pengembangan software di dunia nyata. Nah, ini adalah kategori yang bersifat reflektif atau yang bekerja di sisi pembelajaran atau learning. Nah, di dalamnya terdapat satu katalog utama yaitu historical risk yang mendokumentasikan risiko-risiko nyata beserta kuantifikasi kemungkinan dan dampak yang ditimbulkan. Untuk perbedaan ketiganya, jadi setelah kita memahami pengertian masing-masing kategori, sekarang penting bagi kita untuk melihat perbedaan mendasar di antara ketiganya secara lebih terstruktur. Dengan membandingkannya ini, ketiganya ini
kita akan mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana masing-masing kategori berkontribusi dalam software security. Jika dilihat dari tujuan utamanya, prescriptive knowledge bertujuan untuk mencegah atau prevent terjadi masalah keamanan dengan memberikan panduan yang harus diikuti sejak awal. Sedangkan diagnostic knowledge bertujuan untuk mendeteksi atau detect masalah keamanan yang mungkin sudah ada atau sedang terjadi. Dan untuk historical knowledge bertujuan untuk memberikan pelajaran learn dari kejadian-kejadian masa lalu agar tidak terulang lagi di masa depan. Di sisi fokusnya, prescriptive knowledge berfokus pada panduan proaktif dan pembuatan software, sementara di diagnostic knowledge berfokus pada identifikasi dan analisis ancaman, dan historical knowledge berfokus pada insiden nyata dan dampak bisnisnya. Dari sisi waktu penggunaan dalam SDLC atau Software Development Life Cycle, prescriptive knowledge paling baik digunakan di awal siklus pengembangan, khususnya pada tahap requirement dan desain. Sedangkan diagnostic knowledge digunakan selama proses analisis keamanan dan testing, dan historical knowledge digunakan pada tahap evaluasi dan perbaikan pada pasca development. Adapun dari sisi pengguna utamanya, prescriptive knowledge terutama digunakan oleh developer dan software arsitek, diagnostic knowledge digunakan oleh security analyst dan tester, kemudian historical knowledge digunakan oleh tim manajemen risiko dan para developer yang ingin eh, belajar dari insiden masa lalu. Nah, perbedaan inilah yang membuat ketiga kategori ini saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan oleh satu sama lain. Kita kini kita memasuki eh, bagian yang penting, yaitu pembahasan tentang 7 katalog software security knowledge secara lebih mendetail. Nah, ketujuh katalog ini merupakan komponen-komponen yang mengisi dan membentuk ketiga kategori knowledge yang telah kita bahas sebelumnya. 7 katalog tersebut dibagilah ke dalam 3 kelompok besar, yaitu seperti tadi, yang kelompok pertama adalah prescriptive knowledge, yang terdiri dari principles, guideline, rules. Kelompok kedua diagnostic knowledge, yang terdiri dari attack patterns, exploits, dan vulnerabilities. Dan yang ketiga ada historical knowledge, yang terdiri dari historical risk. Katalog pertama dan prescriptive knowledge adalah principles. Jadi untuk principles itu didefinisikan sebagai pernyataan umum tentang kebijaksanaan keamanan yang berasal dari pengalaman nyata dalam membangun sistem yang aman. Nah, walaupun principles berada pada level abstraksi yang tinggi dan bersifat filosofis, mereka tetap berakar pada realita dunia nyata. Jadi principles ini sangat berguna baik untuk mendiagnosis flaws pada arsitektur software maupun untuk mempraktikkan rekayasa keamanan yang baik sejak tahap desain sistem. Sebagai contoh nyata dari prinsip kita mengenal prinsip least privilege atau hak akses minimum. Nah, prinsip ini menyatakan bahwa setiap komponen software hanya boleh memiliki akses yang paling minimum yang diperlukan untuk menjalankan fungsi yang misalnya sebuah proses web server itu tidak perlu berjalan dengan akses root atau administrator penuh. Cukup dengan hak akses terbatas yang memungkinkannya melayani melayani permintaan HTTP. Dengan menerapkan prinsip ini, jika sebuah proses berhasil dieksploitasi oleh penyerang, kerusakan yang dapat ditimbulkan akan sangat terbatas karena proses tersebut memang tidak memiliki hak akses yang luas. Katalog keduanya adalah guidelines, jadi berbeda dengan prinsip yang bersifat universal. Guidelines adalah rekomendasi yang lebih spesifik untuk konteks teknis tertentu. Nah, guidelines ini dideskripsikan pada level semantik, artinya mereka berbicara tentang makna dan perilaku kode, bukan tentang sintaksis kodenya secara harfiah. Nah, evaluasi guidelines paling efektif dilakukan melalui analisis manusia, bukan melalui alat otomatis, karena mereka memerlukan pemahaman kontekstual yang lebih mendalam. Contohnya, guideline yang relevan dalam Java adalah dijadikan semua objek dan kelas sebagai final, kecuali ada alasan kuat yang tidak memungkinkan hal tersebut. Nah, dengan mendeklarasikan kelas sebagai final, kita akan mencegah kemungkinan penyerang melakukan class overdrive attack atau menyisipkan implementasi berbahaya melalui inheritance yang tidak terkontrol. Nah, katalog ketiga dalam prescriptive knowledge adalah rules atau aturan keamanan. Jadi rules ini rekomendasi yang paling spesifik dan paling taktis dalam kategori prescriptive knowledge. Nah, jika
principles berada di level filosofi dan governance berada di level semantik, maka rules itu berada di level sintaksis, yaitu level kode programnya itu sendiri, baik dalam bentuk source code maupun binary. Karena sifatnya di sini sangat spesifik dan dapat diidentifikasi secara otomatis, rules ini sangat cocok untuk diintegrasikan ke dalam tools analisis statis yang dapat memindai kode secara otomatis dan memberikan peringatan kepada developer. Nah, rules sendiri itu bersifat spesifik untuk bahasa programan tertentu. Ada rules untuk C dan C++, ada yang untuk Java, PHP, Python, dan juga sebagainya. Kemudian kita masuk ke attack patterns. Jadi attack patterns ini didefinisikan sebagai pola serangan yang telah digeneralisasi dan dikembangkan melalui proses penalaran terhadap sekumpulan besar eksploitasi software yang pernah terjadi. Jadi dengan kata lain, pattern sini adalah abstraksi dari banyak serangan konkret yang telah diobservasi yang kemudian disintesiskan menjadi sebuah pola umum yang dapat dikenali dan diterapkan pada lintas sistem. Nah, contoh yang sangat terkenal itu SQL injection pattern, di mana penyerang memasukkan karakter-karakter SQL khusus dalam input form atau parameter URL untuk memanipulasi query database yang dieksekusi oleh server. Nah, pola ini berlaku untuk hampir semua sistem yang menggunakan SQL database, terlepas dari teknologi atau platform yang digunakan. Katalog kelima adalah exploits. Exploits ini didefinisikan sebagai instansi konkret dan spesifik dari sebuah serangan pada sistem komputer tertentu yang memanfaatkan satu atau lebih kerentanan yang ada pada sistem tersebut. Nah, jika attack pattern-nya adalah abstraksi umum dari banyak serangan, maka exploit adalah manifestasi dari serangan tersebut pada suatu sistem. Nah, contoh yang sangat terkenal adalah Eternal Blue, sebuah exploit pada protokol SMB-V1 di sistem operasi Windows yang dikembangkan dan kemudian bocor dari NSA dan selanjutnya digunakan oleh ransomware WannaCry untuk menyebar secara masif ke seluruh dunia pada tahun 2017. Nah, exploit ini memanfaatkan kerentanan buffer overflow yang sangat spesifik pada implementasi SMB Microsoft dan dampaknya sangat luar biasa yang menyebabkan kerugian miliaran dolar di seluruh dunia. Katalog keenam adalah vulnerabilities. Jadi vulnerability ini didefinisikan sebagai hasil dari sebuah cacat atau defect dalam software yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang untuk mendapatkan akses tidak sah atau untuk memengaruhi keamanan sistem komputer secara negatif. Nah, vulnerabilities ini dapat ditemukan di berbagai tahapan SDLC. Bisa ditemukan saat code review dan static analysis. Pada tahap implementasi bisa teridentifikasi sebagai architectural flaw. Pada tahap desain sistem bisa terungkap melalui penetration testing atau bahkan baru ditemukan setelah sistem sudah dideploy dan beroperasi di lingkungan produksi. Contohnya yang paling klasik adalah buffer overflow menggunakan melalui fungsi getDC. Nah, katalog terakhir adalah historical risk, yang merupakan satu-satunya katalog dalam kategori historical knowledge. Jadi, historical risk ini didefinisikan sebagai pasangan antara kondisi atau kejadian tertentu dengan kuantifikasi kemungkinan terjadinya risiko tersebut dan kuantifikasi dampak yang akan ditimbulkan. Jadi, semuanya ini berdasarkan data dan pengalaman dari insiden nyata yang pernah terjadi di masa lalu. Contoh yang relevan itu Log4Shell, yaitu kerentanan kritis pada library Apache Log4j yang ditemukan pada akhir 2021 yang memungkinkan remote code execution dengan sangat mudah. Insiden ini kini menjadi referensi yang penting untuk aturan validasi input pada semua library logging dan memicu audit keamanan besar-besaran di seluruh industri global. Nah, sampai sinilah presentasi ini. Eh, jadi kita bisa merangkum kembali semua yang tadi saya sampaikan. Jadi dalam kerangka software security unified knowledge architecture terdapat 7 katalog pengetahuan yang terbagi ke dalam 3 kategori besar yang saling melengkapi. Jadi 3 katalognya ada prescriptive knowledge, principles, guidelines, dan rules, dan ada uh, diagnostic knowledge, attack patterns, exploits, dan vulnerabilities, dan 1 katalog dalam historical knowledge yaitu historical risk. Uh, Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih.